Tiga prinsip programming yang gua pegang selama saya berkarir sebagai software engineer yang membantu gua atau mengarahkan gua untuk menulis codingan yang lebih baik. Pada video ini gua akan share ke kalian tiga prinsip tersebut dan semoga video ini membantu kalian. Yang pertama, dry atau do not repeat yourself atau jangan ngulangi diri Anda sendiri. Jadi intinya pada prinsip ini tuh jangan ngulangin hal yang bersama berulang-ulang. Dan kalau misalkan kalian melakukan hal yang bersama ulang-ulang dan codingannya itu berantakan dan itu susah di-maintain. Jadi pada contoh ini kalian bisa lihat di layar, ini contohnya kalau misalkan kalian ngulangin diri Anda sendiri. Jadi di sini itu dia menghitung discount tax sama final total dengan rumus yang sama semua dengan standard customer, premium customer atau VIP. Yang bedanya itu ada cuma angkanya aja. Nah itu jangan. Kalau misalkan kalian ada perhitungan atau yang sama terus dan terus ada di beberapa tempat. Terus kalau misalkan kalian mau mengubah sesuatu, itu akan menyulitkan kalian ke depannya untuk diupdate dan di-maintain. Daripada kalian ngulangin hal yang sama terus-menerus, sebaiknya kalian bisa bikin sebuah function misalnya, atau kelas misalnya, atau mungkin sebuah file yang bisa di-include berulang-ulang kali, supaya kalian tidak melakukan tulis codingan yang kompleks berulang-ulang kali, atau beberapa line yang berulang-ulang kali, dan hasilnya itu makin lama makin kompleks codingan kalian. Jadi pada contoh ini, jadi di sini saya bikin sebuah function ya, untuk calculate final total. Jadi final total itu bakal return discount, tax, sama final totalnya. Dan rumusnya tadi itu sama-sama aja, jadi saya bikin sebuah function. Jadi kalau misalkan ada rumus yang berubah, atau tax rate yang berubah, kalian bisa ganti aja di dalam function tersebut. Nggak usah ganti di mana-mana. Jadi codingan tersebut lebih mudah di-maintain atau mungkin di-update. Yang kedua, yakni atau you are not gonna need it atau kamu tak akan membutuhkannya. Intinya dari prinsip ini jangan implementasiin sesuatu yang masih belum atau mungkin masih tidak membutuhkannya sekarang. Jadi kalian implementasiin kedepannya ini bakal kepake nih. Nah itu jangan dilakuin ya. Contoh, di sini saya bikin sebuah kelas to-do list. Jadi to-do listnya itu yang dibutuhkan itu adalah cuma add task sama display task dan cuma minta taruh priority-nya aja. Nah, di sini ada dua hal yang tidak diperlukan, misalkan deadline. Deadline-nya itu masih tidak diperlukan sekarang karena tidak pernah di-insert sama sekali. Itu satu hal. Oke, deh karena dia kepikiran jadi tambah deadline deh. Yang kedua, yaitu ada remove task. Padahal yang diminta itu adalah cuma add task sama display task dan sekarang dipakai tuh cuma add task sama display task. Dan itu bakal memperbanyak codingan kalian dan itu kalau misalkan kalian project kalian besar atau mungkin codingan kalian banyak, fitur kalian banyak dan itu akan mengkomplekskan codingan kalian. Sebaiknya daripada kalian bikin sebuah fitur yang tidak diperlukan sekarang, mending kalian hapus aja fitur-fitur tersebut. Ini contohnya kalau misalkan kalian menghapuskan fitur-fitur yang kalian tidak perlukan. Tadi deadline saya udah hapus dan sama remove task sama sekali tidak digunakan. Dan kalau misalkan saya hapus, alhasilnya itu codingannya itu lebih singkat dan lebih jelas. Tujuannya cuma buat apa aja gitu. Jadi kalau misalkan kalian perlu, baru kalian tambahin. Bayangin aja kalau misalkan kalian punya project yang besar, terus kalian banyak fitur-fitur tambahan yang tidak digunakan sama sekali. Alhasilnya, codingan itu jadi sangat kompleks. Prinsip ketiga, KISS atau Keep It Simple Stupid atau tetap sederhana aja. Tidak semua orang suka ngedebug codingan yang kompleks atau nge-maintain atau nge-update codingan tersebut. Ketika kalian ngoding sebuah solusi, usahain codingan kalian itu simple, singkat, padat, dan jelas, dan to the point. Nah intinya kalau misalkan orang lihat sekilas bisa langsung mengerti, karena ingat codingan kalian itu nggak dibaca sama robot tapi manusia yang baca ya. Nah ini contoh codingan yang KISS sama no KISS. Nah ini no KISS, nah ini satu line walaupun dia singkat, tapi ini kalau misalkan kalian lihat sekilas ini agak susah dibaca. Aku percaya kalian bisa baca codingan ini ngapain, tapi ini agak rumit dibaca daripada yang di bawah kalau kalian lihat. Nah di sini langsung to the point, dia bikin sebuah function faculty namanya, di sini enggak, langsung dia if return apa, langsung return apa. Dan ini lebih mudah dibaca daripada yang pakai ternary operator, walaupun dia pendek. Sekian dari 3 prinsip programming yang saya sebutin, dan masih banyak lagi sebenarnya. Tetapi menurut saya kalian masih bisa pelajari lebih lanjut, karena prinsip-prinsip programming itu banyak banget. Misalkan ada namanya single responsibility, ada open close principle, dan lain-lain. Dan 3 prinsip yang tadi saya sebutin sebenarnya bukan cuma bisa apply di coding doang, kalian bisa apply di tempat lain juga. Misalkan pada saat kalian ngerancang infrastruktur software kalian, atau mungkin product design atau sistem design dan lain-lain. Jujur, gue sendiri gak inget semua, tapi itu prinsip yang tadi yang saya sebutin, itu prinsip yang saya pegang sampai saat ini. Dan itu favorit gue juga secara jujur. Hingga saat ini gue masih sering ngelanggar prinsip-prinsip yang tadi gue sebutin sendiri. Untungnya gue masih ada code review dari rekan-rekan kerja gue, dan diingatkan bahwa codingan itu masih bisa di-improve lagi menjadi lebih better, lebih simple, dan lebih mudah dimengerti. Kadang ketika udah beberapa bulan yang lewat, gue cek lagi nih codingan lama gue, ternyata codingannya itu masih bisa di-improve. Paling gitu aja sih yang bisa gue share, dan semoga video ini membantu. Bye-bye.